Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Kreatif. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah bouncing ball atau pantulan bola menggunakan rigid body. Jadi tidak perlu menggunakan keyframe, hanya dengan menggunakan rigid body otomatis nanti bolanya bisa memantul, bisa gerak ya. Nah, penasaran kan cara buatnya? Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Blender. Blender yang saya gunakan adalah versi 2.92. Pertama-tama saya akan menghapus terlebih dahulu objek kubusnya dengan cara tekan X, kemudian delete, kemudian Shift A. Kita akan membuat alasnya dulu ya, menggunakan plane. Kita perbesar. Baru setelah itu kita akan membuat bolanya dengan cara tekan Shift A, Mesh, pilih UV Sphere. Oke, ini kita ke atasin, kemudian dikecilin biar tidak terlalu besar ya. Oke, sudah. Setelah itu saya akan buat lebih halus bolanya karena ini kan kelihatan kotak-kotak ya. Klik kanan, set smooth. Nah, udah halus. Nah, biar lebih bagus lagi kita kasih tekstur. Pastinya kalian udah tahu ya, kalau misalkan kalian mengikuti channel saya, di video-video sebelumnya sudah saya kasih tahu cara kasih tekstur pada objek 3 dimensi. Nah, ini kalian klik bagian yang kanan bawah, simbolnya warna merah, material properties, klik new. Kemudian klik base color-nya yang bagian titiknya, pilih image texture. Open. Kemudian dicari tekstur yang akan diambil. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, ini tinggal kita klik open image. Ini sebenarnya udah masuk. Kita pilih modenya ke texturing. Nah, udah masuk ya, cuma masih berantakan. Kita atur dulu UV-nya, klik menu UV editing. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Ini saya pilih yang bagian yang sebelah kanan. Ini saya ubah lagi ke texturing lagi ya, modenya ya. Nah, nanti akan muncul nih teksturnya di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri adalah UV-nya. Ini klik UV, ubah ke project from view. Nah, ini masuk ke tampilan depan ya dengan cara tekan 3 pada numpad. Kemudian pilih klik UV, pilih project from view. Nah, nanti akan muncul nih seperti ini. Ini kita perbesar lingkarannya sebelah kiri ya, yang teksturnya, yang UV-nya. Nah, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke, nah ini hasilnya seperti ini ya. Ini tidak apa-apa, kita buat berbeda bolanya. Saya buat seperti ini bolanya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke layout kembali, udah dikasih tekstur. Sekarang kita akan pantulkan. Ini saya naikin lagi ya bolanya segini. Oke. Kalau sudah, di sini ada namanya physics properties. Nah, diklik, kemudian diklik collision-nya, kemudian diklik rigid body-nya. Nanti di bawahnya ada properties lagi ya, ada pengaturannya. Nah, ini mesh-nya saya buat 1 kg. Shape-nya convex. Kemudian ini tipenya aktif. Nah, di sini surface response-nya nih bounce-nya dinaikin ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian alasnya. Alasnya juga sama, kita kasih collision. Rigid body-nya diklik. Nah, tipenya pasif. Kemudian untuk surface-nya, bounciness-nya kita naikin juga. Coba kita play ya. Nah, akan memantul seperti ini. Jadi berhasil ya untuk pantulannya. Nah, seperti ini hasilnya.
Nah, ini biar pantulannya lebih banyak, frictionnya dinaikin lagi ya. Atau enggak bounciness-nya dinaikin. Pokoknya ini kalian atur-atur saja biar lebih pantulannya biar lebih realistis seperti yang aslinya. Oke, ini kita stop dulu. Berarti sudah berhasil. Nah, ini untuk bolanya juga saya naikin lagi bounciness-nya. Bones-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dinaikin bounciness-nya ini nanti dia pantulannya semakin banyak ya. Sama friction-nya juga. Jadi ini selera kalian sebenarnya. Biar lebih realistis tinggal diatur-atur saja bagian sebelah sininya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita render. Kita atur dulu kameranya. Tekan 0 pada numpad. Nah, kita akan buat backgroundnya putih semua. Ini saya scale berarti biar terlihat putih semua. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal kita atur outputnya. Outputnya itu dalam bentuk MP4 ya, atau enggak AVI nanti. Nah, saya taruh di bagian video biar lebih gampang mencarinya. Terserah kalian ya mau ekspornya di mana. Ini saya taruhnya di sini, accept. Kemudian PNG-nya ganti AVI JPG. Oke. Stepnya mungkin jangan sampai 250 ya, terlalu lama. Kita lihat pantulannya itu selesainya sampai di frame keberapa. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat sampai dia berhenti di frame keberapa. Oke. Di 134 atau 140 ya. Nah, saya kasih 140 untuk frame N-nya ya. Oke, sudah semua pengaturannya. Sekarang tinggal kita render. Klik menu render, pilih render animation. Oke, kita tunggu beberapa menit. Sudah selesai rendernya. Coba kita lihat ya hasilnya di video. Nah, yang ini ya. Coba kita play. Nah, hasil ya, sangat mudah sekali tanpa menggunakan motion, tanpa keyframe itu otomatis bisa bergerak objeknya menggunakan rigid body dan collision. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Silahkan bisa kalian lihat tutorial-tutorial saya sebelumnya atau selanjutnya. Semoga bermanfaat.